tidak pernah menyangka kalau ibu mertua sekarang lebih kejam dari yang aku pikirkan. Beliau tidak hanya menyakiti hati dan perasaanku, tetapi juga fisikku. Kenapa dia sangat membenciku? Padahal sejak awal, aku telah berusaha untuk menjadi menantu yang baik. Aku rela belajar memasak dari aplikasi supaya tidak dianggap sebagai menantu yang tidak bisa apa-apa. Aku ikhlas mengerjakan semua tugas-tugas di rumah ini, walaupun sejak kecil aku selalu dilayani oleh asisten rumah tangga. Aku tidak pernah menunjukkan seperti apa kehidupanku yang dulu saat masih bersama orang tua, hingga keluarga Mas Bimo menganggapku orang biasa, bahkan miskin. Kadang aku merasa lelah karena harus berpura-pura di depan mereka. "Apa yang ibu lakukan?" Mas Bimo berteriak kepada ibunya. "Sayang, bangun." Dia pun membantuku bangkit dari lantai, lalu memapahku menuju kamar. Kemudian merebahkan aku dan Bagas ke tempat tidur. Aku berusaha tegar dan menahan diri agar tidak menangis. Aku tidak ingin terlihat lemah di depan wanita yang telah menyakitiku itu. Lagipun, Bagas saat ini terbangun karena mungkin mendengar suara keras neneknya yang tidak punya hati itu. "Mana yang sakit, sayang?" Mas Bimo tampak panik. "Dadaku, Mas." Aku pun memegang dada. Dia turut memegang lalu mengusapnya. "Apa kita pindah aja dari rumah ini? Ibu udah keterlaluan, sayang." Aku sangat terharu dan bahagia karena akhirnya mendengar kata-kata itu keluar dari mulutnya. "Kamu serius, Mas?" Aku meraih tangannya dari dadaku, lalu menciumnya. "Iya, sayang. Besok aku coba cari rumah kontrakan. Maafin aku karena belum bisa beli rumah untuk keluarga kecil kita. Padahal aku sendiri kerja di perumahan." Aku sedih mendengar kata maaf dari mulut Mas Bimo. Dia tidak tahu bahwa aku tidak mempermasalahkan dirinya yang belum punya rumah sendiri. Aku hanya ingin kesetiaan, pengertian, dan cinta darinya. Aku sudah punya segalanya di Samarinda. Papa telah menyiapkan rumah sejak dulu untuk ketiga anaknya. Kak Revan sudah menempati rumah pemberian Papa karena dia telah menikah dan punya anak. Tinggal aku dan Rangga yang belum. Dulu Papa janji akan menyerahkan kunci rumah setelah kami menikah. Akan tetapi, aku memilih pasangan hidup yang tidak sesuai dengan kriteria Papa. Oleh karena itu, beliau menarik semua fasilitas yang dulu beliau berikan. Rumah yang pernah orang tua itu janjikan seolah-olah terlupakan. "Untuk apa minta maaf? Kamu gak salah, Mas. Aku gak pernah mempermasalahkan tentang rumah. Aku hanya ingin hidup mandiri bersama keluarga kecil kita. Hanya ada aku, kamu, dan Bagas." Aku pun mengutarakan apa yang aku inginkan sejak dulu. "Terima kasih, sayang. Aku janji akan segera membawa kalian keluar dari rumah ini. Aku gak mau lihat kamu sedih. Kamu dan anak kita harus bahagia. Tujuanku nikahin kamu hanya untuk memberikan kamu kebahagiaan." Mas Bimo mencium puncak kepalaku, lalu memelukku. Aku pasti akan makin bersyukur jika akhirnya bisa keluar dari rumah ini. Aku lelah dengan semua drama yang tercipta dalam keluarga ini. Sudah saatnya Mas Bimo bangkit dan mandiri. Walaupun kami sudah pindah nanti, dia tetap bisa memberikan jatah uang untuk ibunya. Aku tidak akan pernah melarang Mas Bimo jika ingin membantu membiayai kehidupan orang tua dan adiknya. Dia tidak pernah tahu kalau aku masih memiliki tabungan yang setiap bulan Kak Ratu kirim tanpa sepengetahuan Kak Revan. Awalnya aku menolak, tetapi kakak iparku itu memberikan penjelasan dan pencerahan sampai akhirnya aku pun menerima pemberiannya. Dia berjanji akan merahasiakan apa yang telah dia berikan kepadaku selama ini. Terus terang, jumlahnya sekarang tidak sedikit, tetapi bisa aku gunakan untuk membeli rumah mewah. Malam ini setelah selesai makan bersama, Mas Bimo meminta kedua orang tuanya, juga adiknya agar tetap duduk. Dia mengaku ingin menyampaikan hal yang sangat penting. Aku sangat tahu apa yang akan dia sampaikan. Kami akan segera meninggalkan rumah ini. "Ada apa?"
Tanya bapak mertua dengan nada ketus. Sepertinya dia tidak memiliki rasa malu, padahal baru saja menikmati makanan dari hasil jeripayah anaknya. Untuk bicara saja, tidak bisa lebih lembut. Besok sore, kami akan pindah dari rumah ini. Mas Bimo pun langsung menyampaikan niatnya tanpa basa-basi. Apa? Kamu gak sayang lagi sama keluargamu? Ibu mertua membuka suara. Seorang anak pasti akan tetap menyayangi orang tuanya. Tapi aku beserta istri dan anakku ingin hidup mandiri. Sampai kapan kami akan tetap tinggal di rumah ini? Mas Bimo memberikan jawaban dengan bijak. Bagaimana dengan hidup kami? Ibu mertua menunjukkan wajah teduh. Aku ingin tertawa melihat aktingnya. Ibu tenang aja. Jatah yang biasa ibu terima tiap bulan tetap aku kasih. Aku gak mungkin lupa berbakti kepada ibu. Ternyata Mas Bimo bisa menjadi sosok yang sangat tegas dan yakin akan meninggalkan rumah ini. Pasti gara-gara perempuan ini kan? Bapak mertua tiba-tiba berdiri sambil menunjuk ke arahku. Kenapa bapak merasa keberatan kalau kami pindah? Takut kerja? Sampai kapan? Dari muda selalu betah jadi benalu. Gak malu? Mas Bimo sepertinya sudah kehabisan kesabaran. Masa muda terbuang sia-sia. Masa tua mau jadi apa, Pak? Apa mungkin Mas Bimo sangat kesal mengingat perbuatan bapaknya sejak dulu? Dia pernah cerita kepadaku saat awal kami menikah. Orang tua itu tidak hanya malas bekerja, tetapi juga pernah pergi ke tempat lokalisasi. Aku sempat takut tinggal di rumah ini kala itu. Ibu masih tetap mau terima bapak, Mas? Tanyaku saat itu. Aku juga kesal melihat ibu yang terlalu mencintai suami. Kalau suami baik ya nggak apa-apa. Ini suaminya nggak bertanggung jawab, tapi masih memikirkan hal menjijikkan. Sejak Mas Bimo memberitahukan keburukan bapaknya saat itu, aku pun makin bersikap tegas di depan orang tua tersebut. Aku jijik membayangkan dirinya mengkhianati istri yang saat itu berperan sebagai tulang punggung. Entah terbuat dari apa hatinya. Berhenti, Bimo. Jangan selalu menyalahkan bapakmu. Ibu mertua tetap saja tidak terima jika Mas Bimo mengingatkan perbuatan bapak mertua sejak dulu. Itu yang membuat ibu selalu dimanfaatkan suami. Selalu belain suami yang kerjanya hanya makan tidur dari dulu. Mas Bimo tampak makin semangat untuk berbicara tentang bapaknya. Satu hal lagi, aku sengaja membawa istri dan anakku keluar dari rumah ini supaya ibu tidak sesuka hati menyakiti mereka. Aku tidak mengerti kenapa ibu sangat membenci istri dan anakku. Aku kembali terharu melihat pembelaan Mas Bimo terhadap istri dan anaknya. Aku dengan yakin mengakui kalau aku tidak pernah menyesal karena harus meninggalkan hidup sebagai tuan putri menjadi wanita biasa. Semoga harapan dan penilaianku tentang Mas Bimo akan tetap bertahan selamanya. Puas kamu mempengaruhi anak saya? Ibu mertua pun berdiri lalu melangkah ke arahku. Dia langsung meraih kalung yang Mas Bimo belikan tadi malam. Kemudian menariknya sangat kuat hingga terlepas. Kamu gak pantas memakai perhiasan. Untung saja anak saya nikahin kamu. Kalau tidak, kamu pasti akan jadi gelandangan. Aku ingin tertawa terbahak-bahak mendengar ucapannya. Bisa-bisanya dia berpikiran seperti itu terhadapku. Ingin rasanya menyumpal mulutnya dengan uang supaya diam dan tidak berkutik lagi. Tidak, aku harus tetap tenang menghadapi sikapnya. Ibu mau ya kalungnya? Ambil aja. Aku berusaha tersenyum, walaupun leherku terasa sakit karena bekas kalung yang ditarik paksa tadi. Berikan kalung Clara, Bu. Mas Bimo menaikkan suara kepada ibunya. Udah, Mas, gak perlu marah-marah. Kasihan ibu. Kamu kan pernah bilang kalau bapak belum pernah membelikan barang berharga apapun untuk ibu. Biarkan ibu punya barang berharga dari anaknya. Aku menenangkan Mas Bimo. Iya kan, Bu? Aku menaikkan alis di depan ibu mertua, lalu membereskan meja makan. Aku malas memperpanjang perdebatan dengan keluarga ini. Setelah aku di dapur, aku tidak tahu kalau ternyata Ratih mengikutiku. Dia tiba-tiba menampar pipi kiriku. Sungguh, aku benar-benar sangat terkejut.
buah tidak akan pernah jatuh jauh dari pokoknya. Sangat jelas kalau sifat ibu mertua diwarisi oleh semua anak perempuannya. Mas Bimo, aku sengaja berteriak memanggil suamiku. Lihat saja apa yang akan aku lakukan. Ratih, kamu telah bermain-main denganku. Apa rencana Clara terhadap Ratih?